Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Saifullah. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fudul Wafa, biasa dipanggil Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Ahmad Fitros Romadhoni dari kelompok 3. Kelompok 3 membahas 3 subbab. Yang pertama adalah kata dan struktur kalimat. Yang kedua, istilah dan struktur kalimat. Yang ketiga, perbedaan kata, istilah, diksi dalam kalimat. Pengertian kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan atau perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Jenis-jenis kata. A. Kata kerja atau biasa disebut verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan makna, perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Contohnya seperti membuat, menonton, makan, minum, dan sebagainya. B. Kata sifat. Adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikuti hingga menjadi lebih spesifik. Contohnya baju baru, lukisan indah, rumah mewah, beruang besar, dan sebagainya. C. Kata benda. Nomina. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Contohnya seperti murid, burung, kursi, batu, rumah, pakaian, dan sebagainya. D. Kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya benda, orang, binatang, atau barang, dan konsep. Contohnya seperti satu, kedua, suatu, beberapa, berbagai, tiap-tiap, semua, sebagian, dan sebagainya. E. Kata ganti atau biasa disebut pronomina. Kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibedakan. Contohnya, aku, kamu, kita, mereka, ini, itu, sesuatu, seseorang, siapa, dan sebagainya. F. Kata keterangan. Adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada kata lainnya. Contohnya seperti paling, sedikit, banyak, sekarang, lusa, dan sebagainya. G. Kata tunjuk. Demonstratif. Kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Contohnya ini, itu, di sana, di situ, berikut, dan sebagainya. Kata tanya. Interrogativa. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya seperti apa, siapa, kapan, bagaimana, dan sebagainya. I. Kata sanjang. Artikula. Kata sanjang adalah kata yang digunakan untuk membatasi kata benda. Contohnya si dia, si terdakwa, sang merah putih, sang mertua, dan sebagainya. C. Kata depan atau preposis. Kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contohnya di, ke, dari, bagi, untuk, dalam, guna, pada, oleh, dengan, dan sebagainya. K. Kata seru. Interjeksi.
Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Contohnya seperti aduhai, asik, ayo, hai, halo, dan sebagainya. L. Kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung adalah kata yang tugas yang menghubungkan dua klausa, kalimat, atau paragraf. Contohnya dan, atau, tetapi, sebab, karena, dan sebagainya. Kata ulang, reduplikasi. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan. Contohnya mobil-mobilan, gedung-gedung, rumah-rumah, dan sebagainya. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian istilah. Pengertian istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lembaga yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun syarat-syarat istilah. Syarat istilah dalam pembentukan istilah perlu diperhatikan masyarakat dalam memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia. Adapun pembagiannya, 1. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep bermaksud dan yang tidak menyimpang dari makna itu. 2. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan yang sama. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konotasi. Ketiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang enak didengar atau bisa disebut dengan eufonik. Keempat, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya menurut kaidah bahasa Indonesia. Itu syarat istilah. Jenis-jenis istilah. Jenis-jenis istilah di sini ada 2. Pertama, istilah khusus. Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Jadi istilah-istilah yang jarang digunakan. Misalnya appendektomi, bipatri, kurtonis, pleistocene, mungkin itu. Yang kedua, istilah umum. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Jadi istilah umum ini yang biasanya dipakai sehari-hari. Misalnya anggaran belanja, daya, nikah, penilaian, radio, takwa, dan lain banyak sekali. Masuk ke pengertian diksi. Diksi dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Karida Laksana bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam karang mengarang. Adapun syarat-syarat diksi. Di sini syarat diksi ada 2. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. Pertama, pilihan kata atau diksi sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frasa seharusnya
pilihan kata atau frasa yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata itu sendiri. Itu syarat diksi. Adapun ciri-ciri diksi, pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi nilai pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaraan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Adapun fungsi diksi, pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, itu mau tulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Itu fungsi diksi. Perbedaan antara kata dan istilah adalah sebagai berikut. Untuk kata dipakai dalam berbagai lapangan kehidupan. Dengan istilah, hanya dipakai dalam bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, untuk kata, maknanya cenderung tidak pasti atau bisa dipengaruhi oleh konteks. Untuk istilah, maknanya cenderung pasti atau tidak dipengaruhi oleh konteks. Terus selanjutnya, struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal suatu bahasa seperti kata, frase, kalimat, dan lain-lain. Kalimat dalam bahasa Indonesia memiliki struktur yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kalimatnya. Kalimat merupakan kumpulan kata dalam wujud lisan atau tulisan yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau pendapat kepada orang lain. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan subjek pada umumnya. Diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau nomina, klausa atau frasa verba. Dalam kamus linguistik disebutkan bahwa subjek adalah bagian dari klausa berwujud nomina atau frasa nomina yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah suatu yang dimiliki subjek. Predikat dapat berupa kata atau frasa. Sebagai besar, kelas verba atau subjektif atau objektif, tetapi dapat pula numeralia, nomina, atau frasa nomina. Yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Kata objek selalu di belakang predikat atau berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi tersebut juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengikuti pelengkap dan objek juga sama, yaitu berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun antara predikat dan objek terdapat perbedaan. Yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan
keterangan ini dapat menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelaku sebagai pelengkap. Keterangan ini memiliki posisi mana suka, artinya posisi keterangan dapat berada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Fungsi keterangan adalah frasa nominal, frasa proporsional, adverbia, atau klausa. Adapun pola dasar dari kalimat bahasa Indonesia yakni yang pertama ada kalimat dasar berpola subjek predikat. Kalimat dasar berpola subjek predikat hanya memiliki dua unsur, yakni subjek dan predikat. Pada umumnya, predikat dapat berpola berupa kata kerja, kata benda, kata sifat maupun kata pidana. Contoh, mobil itu besar. Mobil itu sebagai subjek dan besar sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola subjek predikat objek. Pola kalimat subjek predikat objek bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Gilang mengemudikan mobil. Gilang sebagai subjek, mengemudi sebagai predikat, dan mobil sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola subjek predikat dan pelengkap. Contoh, keluarganya pergi liburan. Keluarganya merupakan subjek, pergi sebagai predikat, dan liburan sebagai pelengkap. Yang keempat, ada kalimat dasar berpola subjek predikat objek pelengkap. Contoh, sopir taksi mengemudikan taksinya ugal-ugalan. Sopir taksi sebagai subjek, mengemudikan sebagai predikat, taksinya sebagai objek, dan ugal-ugalan sebagai pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola subjek predikat keterangan. Contoh, Gilang bermain malam hari. Gilang sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan malam hari sebagai keterangan. Yang keenam, ada kalimat dasar berpola subjek predikat objek keterangan. Contoh, Setiawan mencuci bajunya pagi tadi. Setiawan sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, bajunya sebagai objek, pagi tadi sebagai keterangan. Kalimat yang ketujuh, ada kalimat dasar berpola subjek predikat objek pelengkap keterangan. Kalimat dasar dengan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, objek pelengkap, dan juga keterangan. Subjek dapat berwujud nomina atau frasa nominal. Predikat berwujud verba dwi transitif, objek berwujud nomina atau frasa nominal, pelengkap berwujud nomina atau frasa nominal, serta keterangan berwujud frasa berpreposisi. Contoh, Bapak membelikan Gilang sepatu olahraga di Morong Mall. Terus yang ke-8, kalimat dasar berpola subjek predikat pelengkap keterangan. Kalimat dasar dengan menggunakan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, serta keterangan. Dalam pola ini, subjek berwujud nomina atau frasa nominal, predikat berwujud verba ini intransitif, kata sifat serta pelengkap berwujud nomina atau adjektiva, dan juga keterangan berwujud frasa berposisi. Contoh, aku sedih karena kamu masuk rumah sakit. Mungkin itu